Tu dibaca panjang. Di samping panah di situ ada bacaannya, nun sukun garis miring tanwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika memiliki permasalahan belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian belum memahami ilmu tajwid atau merasa kesulitan di dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran, marilah belajar mengaji Al-Quran di channel ini. Di sini kami akan berusaha untuk menjelaskan tajwidnya itu dengan pelan-pelan, kemudian ditambah media gambar di dalam penjelasannya. Harapannya itu semoga dengan penjelasan tajwid yang kami jelaskan dengan pelan-pelan, semoga saudara semuanya, Bapak dan Ibu, dapat bisa langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Karena dengan kita belajar tajwid, kita memahaminya, kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentu akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga bagi yang belum lancar, bisa secepatnya lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Selanjutnya kami selalu mendoakan, semoga saudara semuanya, Bapak dan Ibu, senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berusaha memahami ilmu tajwid Al-Quran, dalam berusaha memperbaiki dan juga melancarkan bacaan Al-Qurannya. Dan semoga juga saudara semuanya, Bapak dan Ibu, senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut semakin meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga nantinya dapat beribadah umrah dan haji ke tanah suci Mekah. Selanjutnya juga dalam video ini telah kami cantumkan beberapa produk, mana tahu nanti berminat ya, dapat langsung diklik dan dapat langsung untuk dibeli. Yang pertama ada buku-buku tajwid ya. Jadi bagi yang belum punya buku tajwid, minimal di rumah adalah pegangan buku tajwid seperti itu, walaupun cuma satu gitu kan. Kemudian juga ada Al-Quran yang kami cantumkan di dalam video ini, yakni Al-Quran Duo Arabik. Kami pikir Al-Quran tersebut sangat bagus sekali untuk dimiliki di rumah ya, terutama bagi yang belum lancar agar bisa cepat lancar dalam membaca Al-Qurannya. Karena di dalam Al-Quran tersebut dilengkapi dengan dua tulisan huruf Arab. Jadi ada huruf Arab yang disambung seperti yang pada umumnya kita lihat dalam Al-Quran. Kemudian juga ada tulisan Arab yang dipisah-pisah jadi per huruf. Nah, seperti kalau kita belajar Iqra, untuk Iqra awal dia Iqra 1, Iqra 2 gitu kan. Jadi dia per huruf, jadi dipisah-pisah. Nah, kemudian juga ada tulisan Latinnya. Jadi nanti kalau kita punya Al-Quran tersebut di rumah, kita kan baca dulu nih, kita latihan dia melancarkan bacaan Al-Quran, kita baca tulisan huruf Arab sambungnya. Kalau misalkan kita kebingungan, terbata-bata, kita bisa baca dulu tulisan huruf Arab yang dipisah-pisahnya atau tulisan Latinnya, baru baca kembali tulisan huruf Arab sambungnya. Nah, dengan kita latihan semacam itu, insya Allah akan lebih mempercepat supaya kita dapat bisa lancar dalam membaca Al-Quran. Jadi mana tahu berminat dengan produknya, dapat langsung diklik dan dapat langsung untuk dibeli. Baiklah, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qurannya. Marilah bersama-sama kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang nantinya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan. Harapannya itu semoga dapat langsung bisa dipahami dengan mudah untuk ilmu tajwidnya, sehingganya dapat dipergunakan untuk memperbaiki dan juga melancarkan bacaan Al-Qurannya. Dan sekarang ini kita masuk pada surah Ar-Rahman ayat yang ke-44. Jadi kita belajarnya itu pelan-pelan saja, sedikit-sedikit saja, namun akan kami jelaskan dengan pelan-pelan. Jadi targetnya itu semoga dapat langsung dipahami. Karena kalau kita sudah paham ilmu tajwidnya, maka kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran di surah apapun dan di ayat manapun. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan surah Ar-Rahman ayat yang ke-44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Sekarang mari bersama-sama kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini, tu dibaca panjang. Fu juga dibaca panjang. Kenapa kok tu dibaca panjang, fu dibaca panjang? Tanda madnya mana? Tanda panjangnya itu mana? Apa dia tanda panjangnya? Seperti itu.
Sekarang perhatikan media gambar di layar. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau mad asli. Jadi mad tabi'i atau mad asli itu memiliki 3 huruf mad. Jadi huruf mad itu jumlahnya ada 3. Apa saja huruf-huruf mad itu? Seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hitam. Nah itulah huruf mad. Rumus 1 yang warna hitam, huruf ya sukun, huruf ya mati. Huruf sukun atau huruf mati itu maksudnya sama saja ya Bapak Ibu ya. Huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh. Jadi kalau baca Al-Quran bertemu huruf ya sukun, sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasroh, ada huruf yang memiliki baris kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Rumus 2 warna hitam, huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Jadi kalau kita baca Al-Quran bertemu waw sukun, sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki harokat dhammah, ada huruf yang memiliki baris dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang. Rumus 3 warna hitam, huruf alif sebelumnya harokat fathah. Jadi kalau baca Al-Quran bertemu alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Di dalam Al-Quran itu untuk menunjukkan tanda panjang, huruf-huruf mad itu bisa ditulis dalam bentuk seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hitam itu. Nah bisa ditulis dalam bentuk seperti itu. Yang maksudnya itu dari segi tulisan, huruf madnya itu dia tampak, kelihatan, dapat kita lihat huruf madnya seperti itu untuk menunjukkan tanda panjang. Nah kemudian juga di dalam Al-Quran untuk menunjukkan tanda panjang nantinya bisa juga huruf-huruf mad itu dia tidak tampak. Jadi dari segi tulisan dia tidak ada, tidak tampak dia. Nah, namun huruf madnya itu dia dikira-kirakan. Huruf madnya dikira-kirakan, diberilah tanda-tanda panjang seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hijau itu. Nah, maka dapat kita simpulkan kalau pada mad tabi'i rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hijau itu pada dasarnya adalah huruf-huruf mad yang warna hitam seperti itu. Misalnya nih, rumus 3 yang warna hijau. Itu berarti pada dasarnya adalah rumus 3 yang warna hitam. Begitu juga seterusnya gitu. Rumus 2, rumus 1 juga sama kayak gitu. Nah, tapi nanti kalau misalkan nih yang memakai huruf-huruf mad tersebut adalah huruf hamzah, jadi yang memakai rumus-rumus tersebut huruf hamzah, maka nanti dia disebut dengan mad badal seperti itu. Nah, sedangkan tu dibaca panjang, penjelasannya itu terletak di rumus 2 yang warna hitam. Kami jelaskan lebih pelan-pelan cara memahami rumus 2 warna hitam. Di rumus 2 warna hitam ada huruf waw sukun, ada huruf waw sukun, ada huruf waw mati ya. Sebelum waw sukun di situ ada harokat dhammah tuh, ada tanda baca dhammah. Di bawah tanda baca dhammah ada titik-titik. Titik-titik di sana itu maksudnya di situ tuh letaknya huruf yang dibaca panjang, yang memiliki harokat dhammah itu tadi, yang memiliki tanda baca dhammah itu tadi. Tapi kita perlu menyimpulkannya dari awal. Jadi dapat kita simpulkan, dapat kita pahami cara kita memahami rumus 2 yang warna hitam, yakni kalau baca Al-Quran bertemu dengan huruf waw sukun. Sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang. Nah, begitu cara memahami rumus 2 warna hitam. Contoh dalam bacaan, kita baca Al-Quran ya, bertemu kita dengan huruf waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun, ini tanda huruf sukun ya, atau tanda huruf mati. Nah, ada huruf waw sukun, sebelum waw sukun sebelah sininya ada ini nih, ada harokat dhammah, ini namanya harokat dhammah, atau biasanya juga disebut dengan tanda baca dhammah atau baris dhammah. Nah, itu maksudnya sama saja, yakni si dhammah. Baca Al-Quran bertemu waw sukun, sebelum waw sukun sebelah sininya ada harokat dhammah nih, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang nih. Nah, sebenarnya tu dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat sesuai dengan rumus 2 yang warna hitam. Nah, ya tu fu juga sama. Kenapa kok fu dibaca panjang? Apa tanda panjangnya fu seperti itu? Nah, karena di sini ada huruf waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun sebelah sininya ada ini nih, ada tanda baca dhammahnya, ada harokat dhammah. Maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang. Misalnya fu dibaca panjang. Karena di sini ada waw sukun, sebelum waw sukun di sini ada ini, ada tanda baca dhammah. Misalnya fu dibaca panjang. Nah, kemudian juga nih ya, ini fu juga dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Kemudian ketika kita mengucapkan huruf fa, itu ada nafas yang mengalir. Fu, fa, fi, fu. Karena huruf fa itu
adalah salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Jadi jangan dibaca papipu, jangan ya, tapi harus ada napas yang mengalir. Fa fi fu seperti itu. Yatufuna bainaha. Ada huruf ya sukun, ada huruf ya tanda sukun tuh seperti ini. Setelahnya di sini, sebelumnya di sini adalah harokat fathah. Perhatikan media gambar di layar. Huruf lin itu ada 2. Sekarang perhatikan yang di kotak nomor 2. Nah, sudah dapat Bapak Ibu lihat ya polanya di kotak nomor 2 huruf lin. Ada huruf ya sukun atau huruf ya mati, kemudian sebelumnya ada harokat fathah. Nah, itulah huruf lin. Contoh dalam bacaan tuh seperti ini. Kita baca Al-Qur'an nih, bertemu dengan huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun sebelah sininya ada ini nih, ada harokat fathah ini, ada tanda baca fathah ini. Karena di sini ada huruf ya sukun, sebelum ya sukun di sini ada harokat fathah, maka huruf ya sukun ini huruf lin. Nah, kita baca lunak lembut. Bainaha, gitu. Hati-hati ya kalau mengucapkan huruf lin yang terjadi pada huruf ya sukun, jangan condong berbunyi e ya. Bay, ya, jangan gitu ya. Bay. Nah, maka harus hati-hati tuh. Bainaha. Ha dibaca panjang. Kenapa kok ha dibaca panjang? Tanda panjangnya mana nih? Tanda madnya mana nih? Harusnya di sini Bapak Ibu sudah dapat mengira-ngira tanda panjangnya apa. Karena di sini kan huruf madnya itu dia tampak, kelihatan huruf madnya itu yang mana kayak gitu. Nah, sekarang perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Kami jelaskan lagi dengan lebih pelan-pelan cara memahami rumus 3 warna hitam. Di rumus 3 yang warna hitam di situ ada huruf alif. Sebelum alif di situ ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Di bawah tanda baca fathah di situ ada titik-titik. Titik-titik di sana itu maksudnya di situ tuh letaknya huruf yang dibaca panjang, yang memiliki tanda baca fathah itu tadi. Tapi kita perlu memahaminya dari awal. Jadi dapat kita pahami, dapat kita simpulkan cara memahami rumus 3 yang warna hitam, yakni kalau baca Al-Quran bertemu alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathahnya dibaca panjang. Begitu cara memahami rumus 3 warna hitam. Contoh dalam bacaan, kita baca Al-Quran nih bertemu alif. Ini alif nih. Ini alifnya itu disambung dengan huruf H. Nanti ada huruf alif yang disambung, ada huruf alif yang tidak disambung. Maka dalam hal ini kita tentu harus teliti. Kita harus teliti. Nah, supaya kita dapat tahu nih, oh ini tanda panjang, harus teliti. Nah, kita bertemu alif nih. Alif. Baca Al-Quran bertemu alif. Sebelum alif sebelah sininya ada ini nih, ada tanda baca fathah ini, ada harokat fathah nih. Maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang, H dibaca panjang. Nah, dia yang dibaca panjang itu yang berposisi persis sebelum huruf alif ya. Nanti kan Bapak Ibu mungkin yang belum paham ini aku bertanya-tanya, loh ini na juga sebelumnya nih apa ini juga memiliki tanda baca fathah nih, apakah dibaca panjang? Tentu tidak. Karena dia yang dibaca panjang itu yang posisinya itu persis sebelum alif. Nah, ini alif, sebelum alif sebelah sininya ada harokat fathah ini ya, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Maksudnya ha dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat sesuai dengan rumus 3 warna hitam. Bainaha wa baina hami. Ada huruf ya sukun sebelumnya harokat fathah. Ini tadi nih huruf ya sukun sebelumnya harokat fathah. Berarti sama huruf lin yang dibaca lunak. Wa baina hami, mi dibaca panjang. Mi dibaca panjang. Kenapa kok mi dibaca panjang? Tanda panjangnya apa gitu. Nah, sekarang perhatikan rumus 1 warna hitam. Cara memahami rumus 1 warna hitam, di situ ada huruf ya sukun atau huruf ya mati. Sebelum ya sukun di situ ada harokat kasroh, kan ada tanda baca kasroh kan situ. Di atas tanda baca kasroh di situ ada titik-titik kan. Nah, titik-titik di sana itu maksudnya letaknya huruf yang dibaca panjang yang memiliki tanda baca kasroh itu tadi. Jadi kalau kita simpulkan cara memahami rumus 1 yang warna hitam, yakni kalau baca Al-Quran bertemu ya sukun, sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasroh, ada huruf yang memiliki baris kasroh, maka huruf yang memiliki baris kasrohnya dibaca panjang. Begitu. Contoh dalam bacaan. Ini kenapa kok mi dibaca panjang? Nah, jadi kalau kita baca Al-Quran bertemu ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun sebelah sininya ada ini nih, ada baris kasroh ini, harokat kasroh di baris 1 di bawah huruf. Karena ada huruf ya sukun sebelumnya ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya dibaca panjang. Huruf yang memiliki harokat kasroh di sini kan huruf mim ini, maka huruf mim dibaca panjang. Hami seperti itu. Mad tabi'i panjang 2 harokat sesuai dengan rumus 1 yang warna hitam. Hamimin an. Tanwin setelahnya hamzah. Bagi Bapak Ibu yang belum tahu, kalau ada huruf alif tapi ada tanda bacanya, maka itu adalah huruf hamzah Bapak Ibu.
Ini huruf alif nih, ada tanda bacanya nih, ada harokatnya, ada barisnya, maka itu huruf hamzah. Makanya ini tanwin setelahnya hamzah. Nah, perhatikan media gambar di samping. Di samping panah di situ ada bacaannya, nun sukun garis miring tanwin. Seperti yang kita lihat, tanda baca tanwin itu dia memiliki 3 bentuk tanda baca. Ada baris 2 di atas huruf namanya fathatain, nanti ada baris 2 di bawah huruf namanya kasrotain, dan yang satunya lagi itu namanya dhammatain. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an itu, setiap bertemu dengan huruf non sukun atau setiap bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka di situ terjadi hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya. Di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, terjadi hukum tajwid di sana dengan memperhatikan huruf setelahnya. Kecuali nanti kalau ada tanwin setelahnya ada hamzah wasal, nanti dia ada pembahasan tersendiri dia. Sekarang kita sudah tahu nih ya, di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, terjadi hukum tajwid di sana dengan memperhatikan huruf setelahnya. Nah, contohnya kayak gini nih, kita bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, ini baris 2 di bawah huruf kasrotain. Karena di sini ada tanda baca tanwin, berarti itu terjadi hukum tajwid. Tanwin setelahnya adalah huruf hamzah. Nah, huruf hamzah ini yang harus kita ketahui huruf apa supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Seperti yang kita lihat, huruf hamzah itu termasuk salah satu huruf idhar halqi. Jadi supaya kita dapat menguasai hukum idhar halqi, maka tentu kita harus menghafal hurufnya. Kalau kita hafal hurufnya, pasti kita tahu hukum tajwidnya kayak gitu. Jadi nanti kalau baca Al-Quran bertemu nun sukun atau tanwin, setelahnya itu bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf yang di samping itu, maka dari segi hukum namanya idhar halqi. Cara membaca hukum idhar halqi dibaca jelas. Jadi bunyi nun sukun atau bunyi tanwin itu dibaca jelas. Kemudian dia tidak didengungkan, maka dibaca pendek saja. Hami min an seperti itu. Kemudian ini dibaca panjang. Nah, ini namanya adalah mad badal. Pembahasan khusus tentang mad badal itu sudah kami buatkan tersendiri videonya. Silakan simak di bagian playlist video. Nah, sudah kami buatkan khusus gitu. Jadi, mad badal itu terjadi apabila ada huruf mad sebelumnya hamzah atau ada huruf hamzah yang mendahului huruf mad seperti itu. Atau supaya lebih mudah lagi, karena ada huruf hamzah yang dibaca panjang. Huruf hamzah dibaca panjang sebab dia memiliki tanda panjang. Kenapa dia memiliki tanda panjang? Karena dia mendahului huruf mad itu tadi. Ini kan yang pertama dulu yang perlu untuk kita ketahui. Kenapa kok A dibaca panjang? Jadi huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini, ada tanda harokat fathah, ada tanda baca fathah, tapi dia bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini. Ini menandakan huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini baca panjang, sehingga A dibaca panjang. Tapi yang memiliki tanda panjang ini adalah huruf hamzah, maka terjadi mad badal. Jadi mad badal itu terjadi hanya pada huruf hamzah yang dibaca panjang saja. Sebab dia huruf hamzahnya tadi itu mendahului huruf mad seperti itu. Pokoknya kalau baca Al-Quran bertemu huruf hamzah, di atasnya ada tanda seperti ini. Ini mad badal tuh. Panjang 2 harokat. Nah, silakan lihat untuk lebih lengkapnya pada playlist video pembahasan tentang mad badal. Nah, kemudian mad badal itu panjang 2 harokat. Nah, kemudian untuk di sini mad badalnya itu bertemu dengan huruf yang disukunkan sebab berwakaf. Huruf yang disukunkannya huruf nun. Mad badal bertemu dengan huruf yang disukunkan sebab berwakaf, maka dia berubah menjadi mad arid li sukun. Nah, mad arid li sukun itu panjangnya boleh dibaca dengan panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Tapi konsisten dalam sekali bacaan. Jadi maksudnya konsisten itu kalau baca Al-Quran nih, baca Al-Quran kita atau kita sholat ya. Jika mad arid li sukun dibaca dengan panjang 2 harokat, semua mad arid li sukunnya panjangkan 2 harokat. Kalau 4 semua panjangkan 4 harokat. Kalau 6 semua panjangkan 6 harokat, seperti itu. Harus konsisten. Huruf yang disukunkan adalah huruf nun. Ini kalau kita berwakaf di huruf nun, kita baca hamimin an. Nah, baru berwakaf. Jangan dibaca anin baru berhenti gitu. Jangan ya, salah. Kita baca an. Mengapa kok huruf nun disukunkan kok dimatikan? Jadi kalau kita baca Al-Quran bertemu huruf, kemudian kita itu berwakaf, kita berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan, kita matikan. Ini kita baca Al-Quran, berwakaf kita berhenti, kita di huruf nun. Untuk di sini kan huruf nun ini nggak dibaca panjang. Karena berwakaf di huruf yang nggak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan, hurufnya kita matikan, sehingga kita baca an begitu. Kemudian di sini ada tanda wakaf, bentuknya itu jim. Ini namanya wakaf jaiz. Jadi maksudnya itu boleh. Boleh apa nih gitu ya?
boleh berwakaf, boleh juga diwasolkan. Jadi kalau menemukan tanda wakaf jim seperti ini, terserah kita sebagai pembaca. Dia boleh mau diwakafkan dulu silakan, mau diwasolkan juga silakan, boleh. Nah, sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Yantufuna bainaha wa baina hamimin an. Sampai di sini belajar mengajar Al-Qur'annya. Sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.